barusan tertangkap korupsi, mengharapkan juga bisa mendapatkan amnesti. Saya pernah tegur kerabat duda dan janda cerai hidup atas kumpul kebo mereka. Oh, percaya Yesus itu selamat kok. Loh iya, kalau bertobat. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kia sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Hendry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injil Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Pak Hendry kembali menerima pertanyaan-pertanyaan lagi yang masuk. Kiranya Pak Hendry boleh terus diberi bijaksana untuk menjawab. Yang pertama Pak, tentang penghakiman orang Kristen. Okay. Dalam buku Pendeta Stephen Tong, Pengakuan Iman Rasuli, itu disebutkan bahwa ada penghakiman bagi orang Kristen, itu bukan hakimi dosa, dan juga ada penghakiman bagi non-Kristen, itu penghakiman tahta putih. Sedangkan dalam Fokus 35 itu disebutkan roh manusia yang dalam Kristus jika mati langsung ke surga. Penghakiman mereka hanya di dunia melalui disiplin Allah. Jika demikian, apa yang Pak Tong maksud dengan penghakiman bagi orang Kristen? Baik, ya, jadi sebetulnya tadi yang juga sudah dikutip ya, Pak Tong sendiri mengatakan bahwa penghakiman bagi orang Kristen itu bukan untuk menghakimi dosa. Ya, karena dosa-dosa kita kan sudah ditanggung oleh Kristus. Ya, sehingga memang pertanyaannya terus penghakiman apa gitu ya, kalau memang bukan penghakiman oleh dosa. Salah satu ayat yang saya rasa bisa menjelaskan ya, dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga ya, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, jadi saya rasa ayat ini jelas ya, berbicara mengenai sekali kelak. Sekali kelak itu kapan? Pada waktu hari Tuhan. Ya, jadi ini berbicara mengenai ketika Yesus datang kedua kali, yaitu yang hari Tuhan, penghakiman yang terakhir. Tetapi yang menarik ya, yang diuji bukan dosanya ya. Jadi kan di sini jelas dikatakan orang tersebut akan tetap diselamatkan, gitu ya. Ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi ya, segala apa yang dikerjakan itu seolah-olah segala apa yang dikerjakan di dunia itu seperti tidak ada artinya karena terbukti tidak tahan uji. Ya, sehingga kalau mau dikatakan di sini ujian yang nanti atau penghakiman yang akan dihadapi oleh orang Kristen di hadapan Tuhan adalah setelah kita menjadi orang percaya, ya apa yang kita kerjakan di dunia ini, pelayanan kita seperti apa, ternyata itu matters di hadapan Tuhan. Ya, sehingga seringkali ya kita berpikir itu tentang Tuhan kadang-kadang terlalu negatif ya, sepertinya Tuhan hanya peduli akan dosa kita. Ya, sehingga kalau kita berdosa itu tidak akan lepas dari pandangan Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita mengerjakan hal yang baik, sepertinya Tuhan anggap itu take it for granted, ya sudah sepatutnya lah. Gitu ya. Jadi itu kenapa banyak orang Kristen berpikir penghakiman ya berarti penghakiman atas dosa. Ya kalau penghakiman itu nggak atas dosa, atas apa? Jadi seolah-olah hal yang baik ya sudah sewajarnya. Ya sementara kalau hal buruk, nah itu yang Tuhan akan nilai lekat-lekat begitu ya. Ya kita bersyukur kita melihat Allah kita adil ya. Jadi satu sisi dia juga tidak mengabaikan kesalahan kita dan kita bersyukur Kristus boleh menanggungnya. Tetapi yang menarik ya di dalam Alkitab kita juga melihat Allah juga melihat gitu ya apa yang kita lakukan bagi dia begitu ya, dan ternyata Tuhan memperhitungkannya. Ya sehingga ujian yang terakhir nanti bagi orang Kristen adalah ya apa yang kita boleh kerjakan di hadapan Tuhan, ya apakah itu akan terbukti tahan uji atau tidak. Ya kalau tahan uji kita akan mendapatkan upah. Ya sehingga seperti yang pernah kita singgung di dalam beberapa fokus yang sebelumnya ya, kita tidak boleh alergi juga dengan upah yang benar. Ya karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan loh tadi ya, jika seseorang tahan uji dia akan menerima upah, sementara kalau ternyata apa yang kita kerjakan itu kita membangunnya asal-asalan, pelayanan kita asal-asalan gitu ya, maka kita akan menderita kerugian ya meskipun kita sendiri tetap akan selamat. Ya sehingga tidak bertentangan ya dengan pada waktu di fokus kita mengatakan bahwa roh manusia setelah meninggal ya langsung bersama-sama dengan Kristus di surga.
Ya, karena upah itu akan kita terima ya ketika roh dengan tubuh kita akan dipersatukan kembali. Ya, sehingga pada waktu kita masih roh saja, ya tubuh kita itu masih dimakam atau dikremasi, ya kita akan bersama-sama dengan Kristus. Ya, pada waktu ini tidak ada pembedaan apa-apa. Ya, kita sama-sama di Firdaus, kita bersama-sama dengan Kristus, kita sama-sama berseru sampai kapan engkau membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Ya, sehingga dalam tahap ini ya semuanya selama kita berada di dalam Kristus, kita langsung bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada waktu kedatangan kedua, nah di situ kemudian penghakiman atau pengevaluasian gitu ya, kalau mungkin kita mau mengatakan pengevaluasian untuk orang percaya itu dilakukan. Pak Henry udah pernah jelaskan tentang upah ya. Bolehkah diulang sekali lagi? Oke. Upah apa yang dimaksud? Ya, jadi di satu sisi ya, jangan juga kita berpikir upah itu seperti sekedar gaji gitu ya. Jangan juga kita berpikir upah itu sekedar sesuatu hal yang rohani. Jika saya rasa ya, contoh yang paling baik yang saya bisa pakai atau yang saya bisa temukan di dalam Alkitab adalah pada waktu di dalam kitab Yosua kepada suku-suku Israel dibagikan tanah. Ya, tidak ada satu suku itu yang tidak memiliki bagian. Ya, termasuk bahkan orang Lewi pun gitu ya, mereka mempunyai bagian. Ya, meskipun memang bukan tanah yang terlokasi di satu wilayah tetapi tersebar. Tetapi ya even orang Lewi juga mempunyai wilayah sebetulnya. Ya, sehingga setiap suku itu mempunyai bagian, tidak ada yang tidak mendapat bagian tetapi tidak sama. Ya, ada Yehuda yang mendapatkan bagian yang sangat baik secara kuantitas maupun juga secara kualitas, meskipun secara keseluruhan tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu gitu ya. Tetapi ya ada lokasi-lokasi yang dalam satu pengertian lebih baik, sehingga pada waktu Abraham dengan Lot kan juga melihat di tanah Kanaan ternyata ada lokasi yang dia lebih tertarik daripada lokasi yang lain. Ya, sehingga saya rasa itu adalah gambaran yang saya bisa temukan ya, yang menggambarkan persisnya gimana nanti ya, sejauh mana kita punya kafling nanti di surga, ya kita lihat nanti ya gitu ya. Tetapi saya rasa gambaran terbaik ada di dalam kitab Yosua. Apa yang dimaksud dengan tahta pengadilan Allah dalam Roma 14 ayat 10 dan 2 Korintus 5 ayat 10? Kita bacakan salah satu saja karena ya dua-dua ini sebetulnya menunjuk kepada hal yang sama ya. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ya, jadi selama di dunia ya, Paulus tidak mau kita terlalu cepat merasa, wah saya nih yang pelayannya bagus. Vikaris Kias enggak nih. Atau juga mungkin sebaliknya, Vikaris Kias merasa, wah saya bagus nih, Pendeta Henry enggak nih. Gitu ya, Paulus mengatakan nanti dulu, tunggu dulu, begitu ya. Jangan juga terlalu cepat kita memegahkan apa yang kita lakukan bagi Tuhan selama di dunia ini dan kemudian meremehkan yang lain. Nanti dulu gitu ya, tunggu nanti ya, evaluasinya itu akan keluar secara fair. Nah, ini sama ya, jadi bukan kemudian tata pengadilan nanti ada yang dibinasakan. Ya, tetapi tata pengadilan dalam pengertian Tuhan akan memberikan evaluasi, kamu diberikan 5 talenta, kembali berapa, kamu diberikan 2 talenta, itu menghasilkan berapa, ya biarlah kita menantikan saat itu ya, dan jangan terlalu cepat merasa kita ini secara pelayanan jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan, saya membangun dari emas, sementara yang lain dari tanah liat begitu ya. Paulus mengatakan kita boleh menunggu dulu begitu. Kapan hari penghakiman yang dimaksud di 1 Yohanes 4 ayat 17? Apakah hari Tuhan di Kisah Rasul 2:20, Lukas 21:34, 1 Korintus 3:13 menunjuk pada kedatangan Yesus yang kedua? Ya bolehlah kita coba baca lagi ya. 1 Yohanes pasal yang keempat. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah ini. Begitu ya. Jadi semua sebetulnya apa yang ditunjukkan ayat-ayat ini sejalan ya. Jadi meskipun kita tahu kita juga tidak sempurna, sehingga itu kenapa kita juga jangan menganggap pelayanan kita itu dari emas bagaimana, tetapi kita mempunyai keyakinan. Kita mempunyai keyakinan bahwa kita akan diterima oleh Tuhan. Gitu ya, bukan kemudian kita terbuang di hadapan Tuhan, kita mempunyai keyakinan bahwa di dalam Kristus kita mendapatkan keselamatan. Dan betul ya, semua ayat tadi itu menunjuk kepada hari penghakiman pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Pak Henry lebih setuju dengan single predestination atau double predestination? Wah, ini pertanyaannya singkat, jawabannya bisa cukup panjang ini gitu ya. Silakan. Ya kalau kita mengatakan dalam teologi reform kita memang lebih ke double predestination.
begitu ya. Tapi mungkin saya perlu jelaskan dulu ya, khususnya mungkin juga untuk pendengar yang apa itu single predestination, apa itu double predestination. Ya, single predestination itu memang lebih banyak ya diterima oleh Lutheran. Meskipun menariknya ya, Luther sendiri sebetulnya double. Ya, jadi Luther sendiri dalam bukunya The Bondage of the Will itu jelas double sih. Tetapi pengakuan-pengakuan atau konsili-konsili Lutheran lah ya, setelah itu lebih memang ke single predestination. Ya, jadi single predestination ya, kenapa kok namanya single? Ya karena mereka percaya ya Allah memilih ya orang-orang yang akan diselamatkan, titik gitu ya. Itu kenapa single? Ya, Allah memilih orang-orang untuk diselamatkan, titik. Lalu untuk yang tidak dipilih bagaimana? Nah, mereka mengatakan, ada yang mengatakan ya silakan yang tidak dipilih itu berjuang sendiri, kita tidak tahu. Ya, kalau mereka misalnya dalam perjuangan mereka memenuhi atau bagaimana ya sehingga diselamatkan, kalau tidak ya sudah. Atau yang kedua ya mereka langsung mengatakan tidak tahu. Ya, jadi mereka yang menerima single predestination ya mereka menegaskan Allah memilih ya sebagian orang untuk diselamatkan, titik. Itu kenapa single. Sementara bagi yang tidak dipilih, we have no idea, kita tidak mau bicarakan, begitu ya. Ya sudah, itu bukan bagian kita, Alkitab tidak menyentuh itu. Nah, itu kenapa single. Nah, sementara double predestination, itu berarti kita melihat, kita mengamini Alkitab berbicara mengenai yang diselamatkan, pilihan yang diselamatkan. Begitu juga Alkitab berbicara mengenai pilihan berkenaan dengan yang tidak diselamatkan. Nah, cuman begitu ya, kita juga perlu menyadari double predestination sendiri itu bisa dibagi dua. Ya, yang pertama itu istilahnya ya, ini istilah saja, double predestination yang bersifat simetris. Jadi sebagaimana Allah secara positif ini ya, memilih sebagian orang untuk diselamatkan, demikian pula Allah secara positif memilih sebagian orang untuk dibinasakan. Dua-dua positif. Ya, jadi asumsinya ya seperti dari sesuatu hal yang netral, ya, dari sesuatu hal yang netral atau dari sekelompok manusia yang netral gitu ya, maka Allah secara positif memilih sebagian, saya mau pilih, saya mau selamatkan, ya karena ini netral ya, maka juga Allah secara positif memilih sebagian untuk dibinasakan. Nah, ini adalah double predestination yang simetris dan tidak semua penganut double predestination itu bersifat simetris. Nah, yang kedua, ya kalau mau dikatakan paling sederhananya ya, double predestination yang asimetris ya, meskipun kita mungkin tidak akan menemukan istilah itu di mana-mana gitu ya. Nah, apa maksudnya ya kalau yang double predestination yang tidak simetris? Itu berarti Allah memilih orang-orang yang diselamatkan secara positif, tetapi secara negatif meninggalkan gitu ya. Meninggalkan, tidak memilih aja, ya tidak memilih untuk sebagian yang binasa. Sehingga tentunya asumsi dasarnya berbeda, begitu ya. Asumsi dasarnya bukan dari sekelompok manusia netral, Allah secara positif memilih sebagian diselamatkan, Allah secara positif memilih sebagian itu untuk dibinasakan. Tetapi, nah ini memang seringkali dikaitkan dengan infralapsarian ya, yang meyakini bahwa secara logika, bukan secara urutan waktu, karena semua ini kan terjadi sebelum dunia diciptakan ya. Jadi ini berbicara secara logika, ya Allah menetapkan untuk menciptakan manusia. Kemudian manusia berdosa. Kemudian Allah tetap menetapkan untuk menciptakan manusia dan memilih ya dari manusia berdosa ini. Allah memilih sebagian untuk diselamatkan, sisanya bagaimana? Ya menanggung dosa mereka. Gitu ya, sehingga tetap mereka yang menanggung dosa ya dalam ketetapan Allah. Ketika Allah menetapkan untuk memilih sebagian, berarti Allah juga menetapkan untuk meninggalkan sebagian yang lain. Tetapi harap bisa dipahami beda ya, kenapa disebut tidak simetrisnya ya. Gitu ya. Jadi dari manusia yang berdosa, Allah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan, ya sebagian lainnya berarti dilewatkan. Ya, jadi perbedaannya di sana ya antara double predestination yang simetris dan tidak simetris itu. Ini sumbernya apa ya Pak ya? Apa ada perbedaan ini sumbernya bagaimana? Oke, baik. Ya, sehingga ya ini pertanyaan yang baik ya. Sehingga sebetulnya ya kenapa kok muncul single predestination? Ya karena sumbernya itu kesulitan menjelaskan kok tidak semua orang diselamatkan. Ya sehingga jawaban yang dirasa paling tepat ya kita tidak tahu gitu ya. Tetapi kalau saya boleh mengatakan ya dengan sekali lagi dengan segala penghargaan ya, dengan segala kesadaran bahwa memang tidak mudah atau bukan hal yang menyenangkan ya untuk menyadari bahwa sebagian orang itu akan dilewatkan dan binasa. Ya itu bukan sesuatu hal yang saya rasa kita bisa anggap itu sebagai hal yang ringan begitu ya. Tetapi izinkan saya mengatakan pertanyaan tadi itu sebetulnya bukan pertanyaan yang tepat.
Gitu ya. Karena sekali lagi kita tidak berbicara mengenai manusia yang netral ya, kita berbicara mengenai manusia yang berdosa di dalam kesadaran sendiri. Sehingga sama ya, seperti hari ini juga ya, ketika presiden itu mau memberikan gerasi atau yang barusan misalnya kita melihat abolisi dan amnesti gitu ya, masyarakat itu menuntut alasannya apa? Ya, apa alasan memberikan abolisi? Apa alasan itu memberikan amnesti? Apa alasan memberikan gerasi? Sementara tidak ada alasan yang perlu diberikan kalau presiden tidak memberikan gerasi. Ya, jadi amnesti dan abolisi itu perlu diberikan pertanggungjawaban, itu perlu dijelaskan. Tetapi tidak bisa, misalnya kita juga barusan mendengar juga ya, ada ya pejabat pemerintah gitu ya, yang kemudian juga barusan tertangkap korupsi, mengharapkan juga bisa mendapatkan amnesti. Wah ya masyarakat langsung protes ya. Ya tidak bisa loh ya gitu ya. Tidak bisa sekedar karena si A dapat amnesti ya, saya juga dapat amnesti. Ya tidak bisa loh. Ya sehingga ya sampai hari ini ya kita bersyukur juga amnesti yang bersangkutan tidak diberikan. Ya dan saya percaya kalau andai kata diberikan ya kita berhak untuk tanya alasannya apa. Kenapa? Karena sekali lagi ini sudah OTT ya, sudah tertangkap tangan, itu bersalah. Ya sehingga kalau kemudian dihukum ya wajar ya. Nah ini yang kenapa tadi saya mengatakan seringkali kurang disadari aspek dosa ini. Sehingga kemudian kita merasa Allah wajib dong. Kenapa Allah kok tidak mengampuni semua orang? Lah itu berarti pengampunan menjadi suatu kewajiban ya. Ya faktanya apakah kita juga mau mewajibkan presiden mengampuni semua narapidana? Hanya karena dia bisa. Seringkali kan begitu kan. Allah kan bisa kan. Loh iya ya presiden juga bisa. Gitu ya. Presiden mau memberikan gerasi kepada semua narapidana juga bisa loh. Itu haknya loh. Tetapi kita tidak merasa itu benar. Kenapa? Nah ini yang penting ya. Karena bukan kita kurang kasih. Ya, bukan karena kita suka orang di penjara. Itu kenapa tadi di awal saya mengatakan bukan karena kita suka orang binasa ya. Jangan memandang ini ringan. Ya, tapi sama kan, kenapa kita tidak bisa setuju kalau gerasi diberikan kepada semua orang bukan karena kita suka orang di penjara, tetapi karena kita mengamini ya kasih tidak bisa begitu saja meniadakan keadilan. Ya selama hukum itu sudah diberikan secara adil, ya orang yang bersangkutan ya harus menjalani ya. Sehingga ketika gerasi itu diberikan, kita perlu tahu alasannya apa itu gerasi itu diberikan. Ya sehingga Alkitab memberikan alasan ya, kenapa kita dipilih supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Ya tetapi Alkitab tidak memberikan alasan kenapa kok ada yang tidak dipilih. Alkitab memberikan alasan kenapa kok ada yang dihukum ya karena berdosa. Kenapa ada yang dipilih supaya melakukan pekerjaan baik. Ya itu kenapa kemudian kita dipilih bukan karena kita baik ya, tetapi supaya kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Jadi salah satu kuncinya itu adalah seberapa serius kita memandang dosa ya. Kesadaran kita akan dosa, kesadaran kita akan keadilan. Dan tadi ya sebetulnya sederhana, konsisten dong. Ya kenapa kalau gitu kita kok nggak minta presiden melepaskan semua? Karena saya yang dirugikan gitu ya. Tapi kenapa kemudian kita minta saya semua diselamatkan mesin berdosa ya? Karena saya yang dapat ya. Itu kan menunjukkan kita tidak konsisten ya. Begitu. Kita perlu konsisten. Adil itu kan tidak bisa kemudian tidak konsisten ya. Saya percaya keselamatan tidak bisa hilang, tapi bagaimana dengan orang yang percaya namun masih sengaja berbuat dan jatuh dalam dosa? Apakah orang demikian masih layak masuk kerajaan Allah? Karena seakan mereka mempermainkan kasih karunia. Saya pernah tegur kerabat status duda dan janda cerai hidup atas perbuatan kumpul kebo mereka. Saya ingatkan tentang perintah Allah hukum ke-7. Saya arahkan mereka untuk menikah resmi. Lalu si duda tersebut berkata bahwa dalam PB ada kasih karunia dan pengampunan. Seketika saya jawab, Alkitab itu bukan hanya PB tapi PL juga. Jadi jangan main-main dengan dosa karena ada murka Allah. Baik, iya. Andai saja ya, ini pertanyaan hanya pertanyaan hipotesis gitu ya. Kita mungkin akan tergoda untuk ketawa ya. Kok bisa orang mikir begitu ya. Tetapi ya sedihnya ini pertanyaan yang fakta realitanya itu terjadi sungguh-sungguh ini. Ya ada orang yang at least KTP-nya Kristen gitu ya dan bisa mengatakan kalimat seperti tadi. Ya sehingga saya rasa meskipun pertanyaan ini sepertinya sangat sederhana ya, apalagi kalau dibandingkan dengan pertanyaan yang tadi single predestination, double predestination ya. Saya rasa ini juga menjadi sesuatu wake up call bagi setiap kita ya. Kenapa ini kekristenan bisa menghasilkan orang-orang yang seperti ini gitu. Yang memandang ringan dosa dengan sedemikian rupa gitu. Ya itu kan PL, di PB kita kan pengampunan. Ya jangan-jangan seperti tadi juga sebenarnya terkait ya, kita memandang Allah kasih kok. Ya kewajibannya dia untuk mengampuni. Ya kenapa kita mesti takut? Jika kalau sampai dia tidak mengampuni, dia mesti memberikan pertanggungjawaban kepada kita nih.
Ya kita mesti nanya nih. Sementara kalau Allah mengampuni ya dia kan Allah, tugasnya dia gitu. Ya sehingga saya rasa ya khususnya bagi kita yang menyimak fokus ini. Sekali lagi kenapa kita mengadakan fokus, karena kan kita rindu jemaat jadi dewasa ya. Dan saya rasa pertanyaan ini menunjukkan bahwa banyak loh jemaat itu yang memang tidak dewasa dan dengan ringannya mengatakan kalimat seperti ini. Ya sehingga secara umum ya, saya ingin mendorong kita ya pada waktu khususnya kita memberitakan Injil kabar baik. Kabar baik itu baru bisa terjadi jikalau kita juga memberitakan kabar buruk. Yaitu jikalau kita tidak bertobat, kita akan binasa. Ya sehingga jangan kemudian kita secara tanpa sadar ya, oh percaya Yesus itu selamat kok. Loh iya, kalau bertobat. Ya jangan sampai berita pertobatannya ini kemudian dilupakan karena ini kan kabar baik. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Yang penting kita percaya Yesus itu selamat. Itu separuh kebenaran. Ya dalam seluruh Alkitab ya, bertobatlah. Gitu ya, bertobatlah. Itu adalah syarat untuk bisa diselamatkan. Itu yang pertama. Ya jadi jangan memberitakan Injil tanpa berita pertobatan. Buat saya prihatin, apakah benar orang seperti tadi itu cuma satu? Atau jangan-jangan di antara kita at least ada juga begitu yang seperti itu. Dan kenapa orang seperti ini bisa terjadi? Saya rasa kita juga jangan hanya menyalahkan yang bersangkutan, kita juga mesti mengevaluasi diri. Ya sehingga apakah mungkin di dalam kegiatan kita membawa orang kepada Kristus, kita memberitakan ini no string attached kok. Pokoknya kamu percaya. Gitu ya, kamu akan diselamatkan gitu ya, no matter what, kamu mau ngapain juga bebas kok. Enggak loh, itu sebetulnya bukan Injil. Ya jadi Injil yang sejati yaitu yang pertama, jangan dilepaskan dari berita pertobatan. Kamu harus bertobat gitu ya. Kalau kamu enggak bertobat ya enggak usah terima Yesus. Kalau kamu terima Yesus berarti sekaligus bertobat. Dan yang kedua, ya ini juga yang harus kita sadari ya. Orang yang bertobat itu yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya jadi bukan hanya menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Ya menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena jikalau seseorang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan, berarti dia tidak mau diselamatkan. Ya juru selamat itu menerima Yesus sebagai juru selamat itu untuk apa kalau kita tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan? Ya berarti kan selamatkan saya sekaligus saya terus pinjol gitu ya. Selamatkan kondisi keuangan saya sementara saya terus pinjam uang begitu. Ya itu berarti sesuatu hal yang sangat bermasalah. Nah begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, ya berarti kita harus belajar untuk mau taat dan untuk itu sebetulnya Roh Kudus diberikan. Jadi Roh Kudus diberikan untuk boleh melahirbarukan kita sehingga kita bisa sadar akan dosa, sehingga kita bisa sadar akan hukuman Tuhan, sehingga kita bisa mempunyai kemauan untuk bertobat, sekaligus Roh Kudus kemudian tinggal dalam hati kita untuk menyadarkan kita akan dosa. Sehingga kalau ada orang Kristen yang mengentengkan dosa ya, jika saya mengatakan saya sangat meragukan betulkah dia sungguh-sungguh itu sudah diselamatkan, meskipun mungkin dia mengaku seperti itu. Ya karena tadi saya mengatakan apakah betul orang ini pernah bertobat? Apakah betul orang ini pernah menyadari seriusnya dosa? Apakah betul orang ini pernah menerima Yesus sebagai Tuhan atau sekedar juru selamat saja? Dan juga apakah betul orang seperti ini ada Roh Kudus di dalam dirinya? Ya karena kok begitu enteng sepertinya tidak ada teguran atas dosa yang dia itu lakukan. Ya sehingga ya kalau benar dia seperti yang diceritakan, saya sangat ragu betulkah dia sudah diselamatkan. Dan kalau dia binasa bukan karena dia kehilangan keselamatan, tetapi memang karena dia belum pernah selamat. Ya jadi bukan karena sekali selamat tetap selamat itu salah, tapi memang karena orang ini tidak pernah diselamatkan sebetulnya. Bisa jadi karena kita memberitakan Injilnya itu cuman separuh-separuh. Bisakah kita katakan kondisi terikat seperti ini atau kecanduan seperti ini itu adalah hukuman itu sendiri? Bisa, tetapi harus ada satu pergumulan. Jadi pergumulannya, ini pertanyaan sangat bagus Vikaris Kias. Saya percaya setiap kita juga seringkali mesti mengakui ya kita juga masih berdosa. Dan bukan cuma itu ya, kita juga mesti mengakui kita berdosanya seringkali ya itu. Ya, jadi kalau kita boleh menghitung misalnya 100 dosa kita terakhir gitu ya, bukannya 100 dosa yang berbeda-beda, ya seringkali kan ya 1-2 dosa yang kita lakukan terus, begitu ya. Loh berarti kan sama gitu ya, sama dengan yang tadi gitu ya, terus kumpul kebo begitu ya, beda. Ya karena pada waktu kita orang percaya melakukan dosa dan kesalahan yang sama, ya, setiap kali kita melakukan kesalahan itu kita merasa sangat menderita, meskipun tidak ketahuan. Ya tidak ada orang yang tahu. Secara manusia kita tidak ada konsekuensi apa-apa. Ya tidak ada kemudian orang mendemo kita karena membuat kesalahan itu. Ya ini bedanya ya dengan sekedar hati nurani. Ya hati nurani kita melakukan sebuah kesalahan, kita merasa bersalah. Kesalahan yang sama kita lakukan kedua kali, perasaan bersalah mulai berkurang.
kesalahan yang sama kita lakukan 3, 4, 5 kali, tidak ada perasaan bersalah. Ya tetapi, ya karena kita sudah dilahir barukan, kita melakukan kesalahan itu berkali-kali, kita terus bergumul. Ya sehingga salah satu berkat sorgawi yang kita semua nantikan ya, yaitu ketika di sorga nanti kita bisa menang secara total akan dosa. Dan saya juga melihat ya, meskipun sekali lagi jangan dijadikan pembenaran, begitu ya, salah satu di dalam hikmat bijaksana Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan ya kita terus bergumul untuk dosa yang sama supaya benar-benar kita itu kapok. Ya sehingga kenapa nanti di surga tidak ada dosa, bukan karena nanti di surga kita dirobotkan ya, gitu ya, mau berdosa tidak bisa, tapi karena memang kita tidak mau. Gitu ya. Kenapa kita tidak mau? Ya karena kita di sini sudah merasakan itu, aduh, dosa itu sesuatu hal yang sedemikian menyusahkan gitu. Ya sehingga kelepasan akan dosa di surga akan kita rayakan, dan oleh pertolongan Roh kita dengan segala kerelaan tidak mau berdosa sama sekali itu. Tapi tadi harus ada pergumulan ya, tidak seenteng seperti yang tadi kita baca dalam pertanyaan. Saya ada pertanyaan lepas dari kasus yang tadi ya. Tentang dosa itu, seringkali ada beberapa dosa tertentu yang membuat kita itu rasa ini dosa besar begitu. Misalnya dosa seksual begitu. Lalu orang juga pernah menggolongkan 7 deadly sins gitu. Yang saya pernah dengar pun dalam 7 deadly sins itu, lust itu bukan yang paling utama, yang paling mematikan, tapi pride. Oke. Nah, bagaimana ketika kita sedang dosa pride itu ketahuannya bagaimana begitu ya? Kalau dosa seksual kan ketahuan gitu, kita tahu gitu. Tapi bagaimana bergumul dengan? Nah, ini yang sangat mungkin kata menarik kurang tepat ya. Tetapi ya dosa itu selalu mempunyai 2 sisi. Ya, orang yang pride sebetulnya orang yang minder. Orang yang minder sebetulnya orang yang pride. Ya, orang yang pride ketika ketemu orang yang mungkin lebih bodoh daripada dia akan minder kepada orang yang lebih pintar daripada dia dan seterusnya. Sehingga sebetulnya ya orang yang pride itu berarti insecure, gitu ya. Dia merasa insecure karena dia menilai, gitu ya. Dia menilai dirinya berdasarkan penilaian yang salah. Dan ketika kita menilai diri berdasarkan penilaian yang salah di dalam dunia berdosa, kita akan merasa insecure. Dan saya percaya ya ketika orang Kristen gitu ya, ketika dia itu pride, ya sebetulnya dia tahu bahwa dia itu tidak melakukan hal yang benar, sehingga bukannya tidak ada pergumulan. Nah, apalagi kalau dia berada di dalam gereja yang benar ya. Ya sehingga tadi yang saya khawatirkan di hari ini gereja terlalu memberitakan kasih. Sehingga seharusnya ya kalau kita berada di gereja yang benar, apapun dosa kita akan ada teguran. Saya akan heran ya kalau dosa yang gereja yang benar cuma menegur lust dan tidak pernah sekalipun menegur pride. Ya kan dalam Alkitab kita menemukan ya even kalau kita melihat 7 deadly sin juga yang menggolongkan kan gereja begitu ya. Ya jadi harusnya kalau yang bersangkutan berada di gereja yang benar, ya teguran akan pride akan terus dia itu dapatkan sehingga tidak dibiarkan tanpa pergumulan sama sekali. Baik Pak, terima kasih untuk ya sama-sama kiranya boleh menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.